di antara balasan orang yang berpuasa Ramadan? Tentu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa ayat ini diturunkan setelah ayat puasa? Ternyata orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang berpuasa. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani, beliau mengatakan yang sering kita sebut dalam tawassul kita. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Orang yang membuka hijab, orang yang akan sampai pada mukasyafah, dibuka hijabnya oleh Allah, orang yang sampai pada maqam ma'rifatullah, yang bukan lagi kelas bawah tapi kelas paling atas derajatnya di hadapan Allah, mereka harus memiliki modal awal, yaitu hobi berpuasa. Sehingga puasa ini, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, kira-kira saya mau tanya Rasul, kalau di hari biasa itu Rasul, orang yang bersedekah dilipat gandakannya 700 kali lipat. Orang yang menuntut ilmu juga sama. Dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis dikatakan orang yang menuntut ilmu di hari-hari biasa pahalanya seperti 1000 onta. Tapi apakah di bulan Ramadan sama Rasul? Oh beda. Bedanya apa Rasul? Kalau dia bersedekah, dia beramal di bulan Ramadan, sudah tidak ada angka bagi dia. Jadi sudah tidak lagi bicara 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Tapi balasannya tidak terhingga. Sehingga orang yang melakukan sholat sunnah, tadi ada yang melakukan sholat sunnah isya, sholat sunnah, segala sholat sunnah, selama di bulan Ramadan, sholat sunnah kita, amalan sunnah kita dibayar sesuai dengan ibadah wajib, bahkan lebih. Wa ana ajzibih. Dia tanya lagi sama Rasul, saya mau tanya lagi dong, kira-kira balasan yang tidak terbatas itu seperti apa contohnya? Kami perlu jawaban yang konkret. Oke, baik. Rasul jelaskan. Paling terlihat adalah bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang lalu disebutkan oleh Profesor Said Agil Munawwar ketika Tarhib Ramadan di masjid ini juga, dan saya ikut menyaksikan lewat live streaming. Beliau katakan, ternyata kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah bagian daripada panggilan terhormat dari Allah kepada hambanya yang disebut dengan wujuhul mukhatabat. Ternyata ini adalah panggilan bagi orang-orang yang mulia, sehingga kemuliaannya itu wajib dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bayarannya? Orang yang berpuasa akan dibawa, akan digiring, masuk dia ke dalam sorga, naik lagi ke atas sorga yang paling tertinggi, dan terus naik. Orang yang puasa bertanya kepada malaikat penjaga sorga, wahai malaikat, kami mau dibawa kemana? Orang-orang jamaah Nabawi bertanya, malaikat kami mau dibawa kemana? Dipimpinlah dengan ketua DKM, kami mau dibawa kemana? Ayo ikut aja. Ternyata mereka semua akan dibawa dan digiring untuk bertemu dalam pertemuan VVIP, pertemuan khusus, pertemuan istimewa antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menyebabkan Rasul mengatakan lis-shaim lahu farhatani. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Inda iftarih, ketika dia berbuka puasa. Kenapa ketika berbuka puasa dia bahagia? Orang lapar, dia gak akan merasakan nikmat makan kalau dia belum lapar-lapar sekali. Begitu udah lapar banget, baru. Makanya orang puasa itu kalau dia sore jam 5 keliling dia Banjarwijaya ini, cari bukaan puasa. Mana nih? Ada cendol, ada gorengan, segala macam dia beli. Tapi ketika berbuka puasa, lihat apa yang dia minum. Ternyata cuma teh manis, sudah selesai. Kenapa? Dia baru tahu berharganya teh manis itu. Masya Allah. Orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang merantau juga sama. Orang yang merantau seperti saya merantau dari Medan jauh sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Sukabumi, sampai ke Jakarta, sampai ke sini. Habis itu jarang pulang ke Medan. Sekalinya pulang, ibu saya nelpon, Ihsan,
Umi udah masakin kesukaan kamu karena saya suka lele goreng, tapi ini bukan buat pengurus belikan lele goreng. Enggak. Ini saya enggak menyindir, enggak. Bukan. Tapi kalau ada enggak apa-apa Ustaz Ahmad Bashir. Kemudian ibu saya bilang, "San udah Umi masakan lele digoreng sama kincah." Bapak tahu kincah? Kincah itu kalau orang Tangerang bilang oblang. Ya. Kalau orang Medan bilang kolak durian, itu dessert lah ya. Itu orang keren bilang dessert itu. Nah, jadi agak susah kalau orang Medan ngomong bahasa Inggris, susah kali. Nah, ketika ibu saya bilang udah dimasakkan semua, di jalan tuh saya membayangkan, lele, dibayangkan bagaimana enak. Tapi begitu saya sampai 3 hari naik ALS sampai saya di Medan, bertemu saya dengan ibu yang sudah lama tidak bertemu. Ibu saya tersenyum menangis. Saking sudah lamanya tak bertemu dengan anaknya tadi, saya pun begitu juga dengan bangganya. Ternyata saya sudah mendapatkan puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, sehingga yang lain itu sudah tidak selera. Sama seperti orang habis bertemu dengan Allah nanti, dia turun lagi ke lantai dasar sorga. Begitu dia ditawarin bidadari, mau nggak bidadari? Ini nggak mau, udah kasih Ustadz Ihsan aja. Wah, kalau Ustadz Ihsan mau. Begitu dia sudah ditawarkan, udah nggak selera. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia akan diajak bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri. Siapa yang bertemu? Mereka lah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tapi nggak gampang untuk bertemu itu, nggak gampang. Dia harus punya spektrum, dia harus punya nilai. Yang pertama adalah emosional. Dia harus bisa mengontrol, mengendalikan emosinya. Kemudian yang kedua, jadikan juga bulan Ramadan bulan intelektual, bulan belajar. Maka saya heran kenapa di Indonesia ini semakin masuk Ramadan malah semakin ditutup pengajian-pengajian. Justru semakin banyak. Harusnya makin dia gunakan banyak ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan, dengan menambah wawasan, kita bisa mengontrol dan mengendalikan itu. Terakhir, pesan dari Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Al-Ansari As-Safi dari 3 kitabnya, Fathur Rahman li Ibn Syihabuddin, Mawahibus Samad li Ibn Huzazi Al-Afasani, juga dalam kitab Matan Zuban. Apa kata beliau? Fakun minal iman fi mazid wa fi safail qalbi tajrid bi kasratis salah wa ta'at. Orang yang bisa menaikkan, mempertahankan, meningkatkan keimanannya adalah orang-orang yang terus mengupgrade, membersihkan, mensucikan hatinya dengan apa? Bi kasratis salah, memperbanyak salat, wa ta'at, dan meningkatkan kualitas taatnya kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas taat? Memperbanyak puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Memperbanyak puasa bukan menambah 40, 50, bukan. Tapi memperbaiki kualitas puasa Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab.